Oke, mari kita mulai. Baik, jadi sebelum kita memulai praktikumnya, saya akan jelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Untuk alatnya, itu ada kayu. Jadi kayu ini bakal kita bakar sehingga dia bisa menjadi indikator oksigen yang ada saat serbuk PK dibakar. Jadi kita bisa mengetahui reaksi pembakaran sudah selesai atau belum. Sendok, lilin. Selanjutnya alat yang kita gunakan adalah lilin. Lilin ini kita gunakan untuk membakar serbuk PK atau kalium permanganat yang kita punya. Sehingga lilin ini bisa membantu kita untuk menganalisis reduksi dari kalium permanganat. Mancis, penjepit untuk menahan gelas tahan panas yang saat dibakar. Gelas tahan panas untuk membakar PK. Lalu untuk bahannya ada air putih biasa, bakelin, Fixal, vanis, dan serbuk PK. Jadi benda yang saya pegang ini adalah serbuk PK. Apa sih fungsi serbuk PK dalam praktikum ini? Jadi fungsi serbuk PK dalam praktikum ini ialah sebagai komponen dari kalium permanganat. Lalu di depan saya sendiri terdapat berbagai macam cairan seperti bakelin, vanis, dan juga fixal yang berfungsi sebagai larutan yang membantu mereduksi biloks mangan. Itulah bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Selanjutnya ke praktikumnya. Di sini sudah ada 4 gelas berisi 4 cairan berbeda yang akan kita gunakan untuk reaksi kali ini. Di sini ada bakelin, di gelas ini berisi vanis dan fixal. Lalu 2 gelas ini adalah air biasa yang akan berbeda tergantung serbuk PK dibakar atau tidak. Ya, kita bakar ya teman-teman ya. Ini barangnya kurang banyak nanti bang. Nah ini kok gak keluar ya? Kenapa kayak gini weh? Uh, 2,000 years later. Pertama, kita masukkan dulu serbuk PK-nya ke dalam wadah yang sudah kita sediakan dengan air biasa. Nah, di sini sabar ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih guys, bahwasannya air yang sebelumnya berwarna bening menjadi warna ungu. Ini menandakan bahwasannya biloks dari mangan di sini masih plus 7. Bang, kenapa sih bang biloksnya masih plus 7? Jadi, sesuai analisis biloks dari kami, bahwa serbuk PK ini memiliki senyawa yaitu KMnO4, yang dimana masing-masing unsurnya itu memiliki nilai biloks yaitu K sama dengan plus 1, Mn sama dengan plus 7, dan juga O4 sama dengan min 8. Selanjutnya serbuk PK yang kita punya, kita akan bakar di dalam tabung ini ya, sudah ditaruh. Nah kita bakar sampai oksigennya benar-benar habis.
Nah, cara kita tahu oksigennya habis atau belum itu dengan cara melihat bara api yang terdapat pada kayu yang kita punya sebelumnya. Kita tunggu sampai dapat bara apinya ya. Tuh, masih ada bara api. Artinya masih ada ya ininya. Masih ada oksigennya ya. Tuh, kalau dia ada bara api, berarti dia masih ada oksigennya, teman-teman. Kita iniin sampai oksigennya benar-benar habis. Ini masih agak lama ya. Tuh, masih ada, bisa kalian lihat. Kasus nih. Nggak ada lagi nggak sih? Nggak ada lagi ya? Apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan sebenarnya, tapi kayaknya emang udah nggak ada lagi deh. Oke. Karena oksigennya udah nggak ada lagi ya, tadi kita udah coba. Kita kembali ke laboratorium kita. Nah, selanjutnya serbuk PK yang sudah kita bakar, kita ambil sedikit saja ya, karena nanti kita mau gunakan lagi. Oke, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kebanyakan itu. Nah, serbuk PK yang sudah kita bakar ini itu memiliki rumusnya MnO2. Nah, MnO2 ini bisa disebut mangan dioksida atau mangan 4 oksida. Nah, mangan 4 oksida ini akan kita reaksikan dalam larutan basa NaOH. Kita lihat reaksi yang terjadi ya, teman-teman. Hati-hati dalam memegang. Kita pakai stick. Lihat ya, soalnya air basah ini kan, nanti apa pula. Nah, bisa dilihat larutannya warna hijau cantik gitu ya. Nah, ini menandakan tadi kan sebelumnya serbuk PK itu warna ungu ya, yang artinya biloxnya 7 sesuai dengan yang dibilang Ibam. Tapi di sini setelah kita bakar dan kita reaksikan dengan yang namanya air basah, itu dia mengalami reaksi, yaitu mangan dioksida atau mangan 4 oksida. Mangan 4 oksida itu bereaksi dengan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, reaksi ini menghasilkan natrium manganat dengan rumus nyawa Na2MnO4. Nah, dari situ aja kita bisa lihat biloxnya berapa. Na itu memiliki bilox plus 1 karena ada 2 jadi plus 2, dan O itu memiliki bilox min 2 karena ada 4 jadi min 8. Jadi Mn-nya otomatis berbilox 6. Jadi dari reaksi ini, serbuk PK itu atau kalium permanganat itu mengalami reduksi dari yang awalnya plus 7 menjadi plus 6. Karena warna hijau dalam larutan ini menandakan bahwa bilox dari MnO2 hasil pembakaran dan direaksikan dengan natrium hidroksida itu biloxnya 6. Jadi sisa mangan dioksida atau mangan 4 oksida yang sudah dibakar ini kita masukkan ke dalam air biasa. Lalu kita larutkan. Sehingga warnanya menjadi coklat kemerah-merahan seperti ini, yang menandakan bahwa mangannya mengalami reduksi. Warna coklat kemerah-merahan ini yang menjadi pertanda bahwa mangan memiliki bilox plus 4. Oke, baik. Jadi untuk reaksi terakhir yang akan kita coba adalah percampuran dari air vanis dan fiksal akan dicampur dengan air biasa dan serbuk PK. Lalu kita campurkan campuran air larutan vanis dan fiksal. Jadi apa ini, Neng? Nah, tadi kan ditanya
warnanya jadi apa sih? Nah, warnanya itu jadi bening, yang menandakan biloxnya itu +2. Dari awalnya +7 yang warnanya tadi ungu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Reaksi kimianya itu KMNO4 ditambah dengan hidrogen peroksida, lalu HCl akan menghasilkan mangan 2 klorida. Nah, dari mangan 2 klorida ini kalau kita bedah biloxnya, Cl2-nya itu -1 dan mangannya itu +2. Jadi biloxnya itu +2. Makanya warnanya itu bening. Saya tarik kesimpulan dari larutan yang pertama ini, dia berwarna ungu ya. Karena tadi serbuk PK atau kalium permanganat itu kita cuma ubah saja fasanya. Dari yang awalnya serbuk solid menjadi larutan. Sehingga tidak jadi perubahan yang signifikan, dia hanya berubah fasa, sehingga jelas biloxnya ini +7, sesuai dengan analisis bilox tadi. Nah, selanjutnya serbuk PK yang kita punya itu kita bakar. Sehingga hasil pembakaran itu memiliki produk utama, yaitu K2MnO4 dan MnO2. Namun sini yang bisa bereaksi dengan NaOH itu hanya MnO2. Nah, setelah MnO2 atau mangan 2 oksida kita reaksikan dengan natrium hidroksida, dia menghasilkan produk yaitu natrium manganat dengan rumus senyawa Na2MnO4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bilox dari mangan dalam senyawa ini adalah +6, sesuai dengan warnanya yaitu hijau. Nah, selanjutnya ini berwarna merah dan ada coklatnya dikit-dikit. Nah, ini kan tadi hasil dari serbuk PK yang sisa kita bakar kan teman-teman. Nah, MnO2 itu kita larutkan ke dalam air. Otomatis kita cuman atau hanya merubah fasanya saja dari yang awalnya serbuk menjadi larutan. Nah, MnO2 atau mangan 4 oksida kita larutkan ke dalam air sehingga kita bisa analisis biloxnya. O itu sama dengan -2, otomatis O-nya ada 2 berarti -4 sehingga mangannya mengisi. Jadi otomatis bilox mangan dalam larutan ini adalah +4. Nah, untuk yang terakhir kita pakai serbuk PK yang murni tadi yang belum dibakar. Otomatis kalium permanganatnya masih ada kan teman-teman. Nah, kalium permanganat itu kita reaksikan dengan hidrogen peroksida dan asam klorida yang kita dapatkan dari vanis dan fiksal. Nah, hasil dari reaksi tersebut menghasilkan senyawa yang memiliki rumus senyawa MnCl2. Nah, MnCl2 ini biasanya disebut mangan 2 klorida. Nah, mangan 2 klorida ini memiliki bilox. Bilox mangannya itu +2. Karena sesuai dengan analisis bilox, Cl itu kita bisa tentukan biloxnya -1 dan mangan itu mengisi sisanya yaitu +2. Nah, jadi inilah hasil dari praktikum kami mengenai reduksi bilangan oksidasi pada ion atau logam mangan. Terima kasih.